Baik, Bapak Ibu, pertemuan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di siang hari ini kita berjumpa pada fokus grup discussion untuk gugus kendali mutu dan gugus jaminan mutu Universitas Nurul Jadid. Salawat serta salam nanti saya kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati eh, Bapak Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Lembaga LPIP ya, LPIP Bapak Nur Hamid PhD. Yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Ibu GKM, GJM di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Pada pertemuan virtual kali ini kita akan memfollow up atau menindaklanjuti dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu gugus jaminan mutu pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Nah, sebenarnya kalau berkaca pada pedoman eh, apa GKM dan GJM pada semester ganjil itu Bapak Ibu GJM itu melakukan monef di bidang pendidikan. Nah, tetapi tidak sangat terbuka kemungkinan bahwa pada semester ganjil itu ada eh, penelitian dan PKM atau bahkan luaran Tridharma yang ada pada semester ganjil. Karena setiap semester atau setiap akhir semester Bapak Ibu dosen itu melakukan laporan BKD ya, dan di sana ketiga atau empat aspek itu sudah terisi semua pastinya. Kalau tidak terisi bisa jadi BKD-nya tidak memenuhi atau tidak lolos. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya akan ada sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala LPPM. Oh ya, dari Bapak Kepala LPPM, kemudian nanti akan dilanjut, akan ada arahan dan sambutan dari Bapak Kepala LPP. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada sambutan pengarahan dua kepala lembaga, marilah kita buka pertemuan virtual kali ini dengan mengucapkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung kepada arahan dan sambutan dari Bapak Kepala LPPM kepada Bapak Muhammad Furqon Mkom. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Brady. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi jami'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang kita muliakan para sahabat dan santri dan Jadid, ya Haji Muhammad Surza ini yang kita muliakan dan kita tahu ini pengasuh Bapak Rektor di Universitas Jadid, ya Haji Abdul Wahid, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan GKM, rekan GCM, dan tentu yang hari ini kami undang juga Kepala LPIV Bapak Nur Hamid PhD, yang nanti mungkin kita coba diskusikan skema terkait dengan monitoring pembelajaran atau bidang pendidikan begitu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dapat bertemu secara daring di kegiatan FGD, dan insya Allah kegiatan ini kita coba rutinkan, kegiatan rutin yang itu mungkin di awal semester begitu ya. Kemudian nanti mungkin di tengah semester kita coba lakukan FGD, dan nanti di akhir semester kita coba juga lakukan koordinasi begitu ya, FGD koordinasi terkait dengan pelaksanaan
monitoring evaluasi. Ya, monitoring evaluasi dalam hal kegiatan gugus kendali mutu dan juga gugus jaminan mutu di tingkat prodi dan juga fakultas. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau nanti di akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan FGD atau monitoring ini sebenarnya kegiatan rutin ya yang dilakukan oleh rekan-rekan GJM terutama tiap semester. Jadi rekan-rekan GJM itu atau gugus jaminan mutu di tingkat prodi ini akan melakukan proses monitoring evaluasi dalam hal implementasi SPMI. Gitu. Kemudian rekan-rekan GKM, gugus kendali mutu di tingkat di PPS atau di tingkat fakultas ataupun pasca sarjana, ini akan melakukan monitoring juga dan evaluasi dalam hal ketercapaian implementasi SPMI di tingkat fakultas atau program pasca sarjana. Jadi sesuai dengan fungsinya. Nah, sesuai dengan dinamikanya, ini rekan-rekan GKM dan GCM ini bisa fluktuatif atau ada perubahan. Ya, misalkan di semester ini perubahannya itu di FKAS, ada di prodi apa ya? Prodi profesional ya kayaknya ya. Ya, yang awalnya di rekan apa? Yang dikawal oleh Bu Husnul, karena Bu Husnul sekarang di struktural, maka penggantinya ada Bu Ijang, begitu. Kemudian ada beberapa rekan-rekan GJM yang memang eh, dalam melakukan studi lanjut ini juga apa waktunya mungkin banyak diluangkan di sana, kemudian juga ada yang belum efektif, maka dengan berkoordinasi dengan sebetulnya pertemuan kami dengan beberapa pimpinan dekanat dan juga direktur, ada beberapa usulan rekomendasinya, misalkan seperti di FK1 Ibu Ica, kemudian di FA itu ada Pak Mustafa hari ini yang eh, beliau akan membantu di hukum ya, hukum keluarga ya, ya HK hukum keluarga. Kemudian juga di prodi hukum yang awalnya Pak Zainuddin ya, Pak Heru Zainuddin karena beliaunya dapat tugas negara dalam hal ini di tingkat pemerintahan begitu, maka hari ini akan dikawal oleh Pak Sofyan. Jadi sama seperti Pak Faid, dia akan mengawal dua prodi begitu ya. Kalau Pak Faid mengawal sistem informasi dan RPL, kemudian kalau Pak Sofyan nanti akan melakukan pendampingan mutu di tingkat prodi hukum dan prodi bahasa Inggris gitu. Nah, ini tidak masalah, itu kebijakan dari pimpinan UPPS, dan seperti yang kami sampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa rekan-rekan gugus kendali mutu ini dan gugus jaminan mutu ini dalam hal apa bagan itu adalah koordinasi, jadi koordinasi yang mana di UNUJA itu gugus penjamin mutu itu atau unit penjamin mutu itu ada tiga tingkatan. Jadi ada LPPM ini sebagai unit penjamin mutu di tingkat universitas atau institusi. Kemudian ada gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu ini adalah unit penjamin mutu di tingkat UPPS atau fakultas atau program pascasarjana. Kemudian ada GJM, itu adalah unit penjamin mutu di tingkat prodi. Ya, yang pada realita di lapangan, teman-teman yang diangkat ini diusulkan oleh masing-masing pimpinan UPPS, dekan atau direktur ini dalam bentuk tim ad hoc begitu ya. Jadi tidak struktural dan itu biasanya diambilkan dari dosen tetap. Ya, di dosen tetap supaya nanti bisa mendampingi prodi dalam hal ini dan fakultas bagaimana melakukan penjamin mutu di tingkat masing-masing prodi ataupun UPPS tadi gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu biasanya di SK-kan oleh rektor secara keseluruhan dan diperbantukan dalam hal ini untuk
mendampingi pihak UPPS dan juga Prodi terutama dalam hal implementasi SPMI. Bapak Ibu. Baik, mungkin kegiatan ini juga akan coba kami korelasikan dengan karena memang eh, di unit ICM itu, nah ini coba saya tampilkan ini pedoman pedoman yang sudah kita terbitkan, pedoman pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu yang baru barangkali teman-teman GJM yang baru bergabung, ini teman-teman bisa saja diakses di peraturan Unuja, Bapak Ibu bisa searching aja di pedoman gugus kendali mutu, kemudian nanti ketika dibuka maka akan menemukan pedoman. Nah ini sebagai pedoman acuan pelaksanaan gugus kendali mutu dan jaminan mutu begitu. Ya, di dalamnya nanti akan ada focusing begitu ya. Akan ada focusing yang mana di mekanisme di struktur organisasinya di tingkat seperti yang saya sampaikan tadi, di tingkat universitas itu ada LPPM, di tingkat UPPS itu ada GKM, sorry, GKM dengan membentuk tim FAP-nya, kemudian di tingkat prodi itu ada GJM gitu. Ya, secara bagian ini struktur organisasi nanti berkoordinasi. Jadi kalau di FT itu selain ada bagian organisasinya fakultas, biasanya akan ada bagian GJM dan GKM yang berkoordinasi dengan pihak dekan ataupun kaprodi dalam hal penunjukan mudiknya begitu. Jadi tidak bersifat instruksi Bapak Ibu, tapi koordinasi bagaimana penjaminan mutu di tingkat masing-masing unit itu bisa berjalan begitu. Nah, kemudian sesuai dengan ininya apa bidangnya begitu ya. Kami coba ruang lingkupnya gitu ya. Misalkan rekan-rekan GKM di sini akan lebih kepada eh, ruang lingkup pada pemahaman visi misi ya, visi misi dari UPPS. Jadi mungkin sekedar referensi lagi bagi yang teman-teman sudah terbiasa, bagi yang baru mungkin bisa menjadi pengetahuan awal. Jadi ruang lingkup GKM itu misalkan dalam hal pemahaman dan implementasi visi misi ya visi misi UPPS gitu ya atau fakultas lah dikatakan begitu atau pasca. Kemudian tata pamo nanti akan ngecek tata pamo kerjasama. Jadi itu aspek kedua. Aspek ketiga nanti mahasiswa. Ya, misalkan jumlah mahasiswanya, layanannya dan semacamnya. Kemudian sumber daya manusianya, gitu ya, beban kinerja dosennya, kompetensi dosen dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada keuangan dan sarana prasarana. Nah, biasanya untuk rekan-rekan GKM ini akan merekam data itu setahun sekali biasanya. Jadi satu tahun sekali dalam tahun akademik gitu ya. Jadi misalkan setelah semester genap, rekan-rekan GKM akan melakukan penyusunan rekaman data setelah melakukan monitoring dan evaluasi kepada UPPS terkait begitu. Nah, untuk GJM di sini ruang lingkupnya lebih kepada Tridharma Bapak Ibu. Ya, Tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan luaran dan capaian Tridharmanya. Begitu ya. Jadi misalkan seperti di pendidikan, maka banyak irisannya dengan LPIP nantinya. Misalkan kurikulum, kemudian integrasi apa pendidikannya itu dengan tridharma yang lain, kehadiran dosen. Nah, ini banyak irisannya karena memang unit LPIP ini sebagai salah satu unit yang mengawal misalkan dalam hal lebih focusing kepada pendidikan. Penelitian dan pengabdian nanti irisannya dengan LP3M. Ya, LP3M misalkan penelitian dosen, publikasi dosen, dan semacamnya, dan itu sudah biasanya terpublish di websitenya LP3M, itu bisa dicek secara ini. Gitu. Nah, tahun ini kita coba untuk menetapkan bahwa ruang lingkup tiap semester untuk GJM, kalau GKM tadi ruang lingkupnya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasinya itu setiap satu tahun akademik. Ya, jadi misalnya setelah semester genap tuntas, maka rekan-rekan itu bisa melakukan proses perekaman. Nah, harapannya sebetulnya tidak hanya di akhir semester, tapi bisa saja per semester dilakukan proses perekaman data secara bertahap begitu ya. Jadi secara bertahap, misalkan kalau berbicara kerjasama, misalkan kerjasama di semester ganjil ini apa saja yang ada di Fakultas Teknik, ada enggak misalkan. Jadi bisa direkam, sehingga nanti di akhir ini tinggal
melakukan finishing begitu ya, konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, terutama dekan dan juga ya hal yang lain di fakultas begitu. Begitu juga untuk GJM nanti. Kalau GJM nanti akan melakukan perlengkapan monitoring dan evaluasinya adalah per semester. Jadi semester ganjil, semester genap. Jadi rekan-rekan GJM nanti akan merekam data di bidang pendidikan, kemudian eh, penelitian dan pengabdian. Tapi kalau luaran biasanya rata-rata akan dimiliki oleh setelah mereka lulus begitu ya. Karena berkaitan dengan misalkan tempat kerja lulusan ini ada di transfer study, masa tadi lulusan ini ada di transfer study. Nah, kalau kalau semester kemarin kita hanya menetapkan di pendidikan saja ya. Oke, kalau di semester genap Bapak Ibu, mohon ini bisa direkam untuk tridharmanya gitu ya. Jadi mungkin kita tetapkan di semester genap ini kalau yang sudah lewat yang ganjil nggak masalah Bapak Ibu di GJM itu perekaman datanya di pendidikan saja, tapi di semester genap ini sudah karena memang kalau di semester genap kalau di rekaman data sebelumnya memang mengakomodir semuanya. Tapi mulai semester genap ini dan semester ganjil tahun depan, kita coba akomodir itu tiap semester tridharma, gitu ya. Karena biasanya ini juga melekat kepada dosen. Misalkan PKD dosen, pendidikannya, misalkan penelitiannya itu akan melekat. Sehingga ketika Bapak Ibu dosen menyetorkan BKD-nya kepada pihak prodi atau fakultas, ini harapannya juga bisa direkam oleh rekan-rekan GJM supaya bisa memberikan masukan apakah prodi ini sudah layak untuk naik peringkat akreditasinya dengan histori penelitian, pengabdian dan juga pendidikannya apa ataukah memang belum layak untuk naik peringkat misalkan gitu. Nah, jadi nanti di mulai semester ini rekan-rekan GJM itu per semester mohon nanti bisa merekam tridharma dari dosen, penelitian, pendidikan, penelitian dan pengabdian gitu. Nah, untuk luaran biasanya akan lebih banyak dimiliki di semester genapnya. Jadi kalau semester genap nanti secara lengkap akan muncul 4 aspek tadi gitu ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian dan juga luaran tridharma dari yang dimiliki oleh dosen. Nah, itu mungkin sebagai informasi awal, refreshing kembali barangkali ya. Nanti untuk hal-hal teknis, mungkin Pak Brady akan menjelaskan lebih detail. Kemudian yang eh, kedua, Bapak Ibu, harapan kami sebetulnya begini. Kami hari ini juga mengundang kepada LPIP, karena LPIP sudah mulai menginisiasi dalam hal monitoring pembelajaran dosen, misalkan kemarin sudah ada edaran dosen-dosen untuk mengunggah LPS-nya dan dilakukan proses monitoring di ini apa minimal sudah ada RPS-nya begitu ya. Tapi sepertinya nanti juga akan tidak hanya RPS seperti kontrak kuliah, kemudian apa ini perangkat tugas, perangkat asesmen dan yang lainnya itu bertahap gitu. Jadi harapannya bagaimana nanti pihak gugus jaminan mutu ini juga bisa memiliki kontribusi Pak Hamid dalam hal ini melakukan monitoring. Nah, jadi kalau saya ilustrasikan begini, kalau di Fakultas Teknik selama ini yang berjalan, setiap dosen itu punya e-learning dan e-learning itu biasanya dipantau oleh KTU biasanya yang masuk atau Kaprodi yang masuk di e-learningnya dosen itu bisa memantau dia punya RPS, dia punya ini. Itu yang pertama, supaya nanti rekan-rekan itu punya pemantauan juga. Atau nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan LPIP, tapi harapannya begitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah berkaitan dengan ini, Bapak Ibu, apa eh, terkait dengan bidang pendidikan ini selain tadi selain juga kesesuaian begitu. Ya, kesesuaian antara RPS yang diampu itu eh, dengan berita acara gitu. Karena kami ketika di audit eksternal kemarin di ISO itu sempat dilakukan proses konfirmasi apakah RPS yang dibuat dosen itu sudah sama yang diajarkan ketika di lapangan dengan mengcross-check di berita acaranya. Nah, jadi harapannya nanti apa? Sinkron nanti ketika ada RPS-nya,
maka nanti salah satu bukti bahwa RPS itu sudah diimplementasikan, berita acara perkuliahan dosen itu juga sinkron dengan yang yang ada di mana di RPS-nya. Nah, di samping juga terkait dengan kehadiran, ya terkait dengan kehadiran dosen. Nah, harapannya nanti untuk monitoring di tingkat prodi ini setiap bulan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalkan ke fakultas, ke prodi, kalau memang prodi sudah melakukan rekapitulasi kehadiran, ini mohon direkam. Nah, direkam datanya, kemudian dari perekaman itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak prodi. Misalkan ada dosennya, kita sudah contoh seperti semester ini sudah 2 kali jalan 2 minggu nih. Nah, misalkan dari hasil monitoring rekan-rekan GJM ini ada dosen yang memang belum mengisi sama sekali begitu. Nah, harapannya prodi menindaklanjuti itu. Nah, jadi rekan-rekan GJM ini dalam ini sebagai pemantau begitu saya katakan pemantau atau dari pemerintah itu Bawaslu-nya begitu ya. Barangkali Bawaslu-nya memberikan eh, apa setelah tercatat beberapa dosen yang tidak hadir bisa memberikan rekomendasi Pak ini dosen kita yang belum melakukan perkuliahan selama 2 minggu ini supaya nanti mereka bisa mengganti gitu. Nah, harapan arahan dari pimpinan kemarin apa yang sudah menjadi hak mahasiswa itu harapannya dosen bisa memberikan sesuai dengan apa rancangan pembelajarannya. Nah, saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk sesi FGD pada siang ini. Selebihnya mungkin bisa kita coba diskusikan lebih lanjut. Kemudian juga yang terakhir, tentu setiap semester Bapak Ibu mohon bisa melaporkan kepada sistem. Jadi kepada sistem yang sudah kami susun untuk melaporkan di sana perkembangan dari ininya. Nah, ketika kami berikan semacam lini masa untuk penyusunan, mohon Bapak Ibu bisa menuntaskan sesuai dengan target barangkali begitu ya. Apa yang sudah direkam datanya ya. Ya kalau memang sudah tidak ada harapannya perekaman data itu sesuai dengan yang real saja Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak ada ya sudah tulis saja memang belum ada di unit tersebut. Kemudian Bapak Ibu rekam sehingga laporan MONEF itu bisa kami tindak lanjuti kepada pimpinan UPPS. Pak, ini hasil MONEF di Prodi Informatika misalkan. Pak, dosen kita ini semester ini tingkat kehadirannya sekian, Pak. Sekian-sekian. Supaya nanti bisa dilakukan tindak lanjut secara dini. Ya, secara dini. Harapannya nanti ada rencana tidak lanjut misalkan RPS-nya belum update atau mungkin belum buat RPS dan yang lainnya itu harapannya begitu. Nah, balik lagi kepada antara irisan dengan LPIP dan LPPM, tentu harapannya saling saling ini Pak, maksud saya saling menguntungkan begitu ya. Jadi bisa saja nanti rekan-rekan GCM ini bisa juga menjadi mitranya LPIP dalam hal fokus di bidang pendidikan misalkan. Jadi memastikan bahwa kurikulumnya sudah sama dengan yang dimiliki oleh universitas atau mungkin RPS-nya sudah minimal sudah sesuai misalkan dan semacamnya. Nah, sehingga ketika sesi audit mutu internal hal-hal yang memang tidak sesuai dengan format atau formulir mutu yang kita punya itu sudah bisa diidentifikasi lebih awal yaitu per semester. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPM. Selanjutnya mungkin ke Kepala LPIP ya, terkait dengan khususnya MONEF untuk bidang pendidikan. Nah, kalau di LPPM itu kita sudah punya semacam mekanisme atau konsep MONEF di bidang pendidikan itu sedemikian rupa seperti yang dijelaskan oleh Pak Furqon tadi barusan ya. Nah, kira-kira untuk yang LPIP itu seperti apa? Apakah ada semacam mekanisme tertentu, ya kan? Atau konsep-konsep tertentu? Atau barangkali bisa jadi GJM ini tidak hanya dalam tanda kutip dipakai atau berkoordinasi dengan LPPM saja, tapi bisa
berkoordinasi dengan LPIP juga dalam monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, sehingga nanti GJM juga dalam artian melaporkan ya hasil monefnya kepada LPIP. Monggo Pak Nur Hamid, eh, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Yang saya hormati Pak Furqon, Kepala LPPM, dan juga Pak Didi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dari GJM. Ini kayak itu ya, saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong apa gitu. Cuma pada prinsipnya saya sedikit saja mungkin nyampaikan ya. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Kepala LPPM terkait dengan LPIP yang sudah ya kasarannya minta RPS gitulah, mau menarik data RPS. Jadi secara umum kami sampaikan aja apa yang dilaksanakan oleh LPIP. Selama ini pada prinsipnya itu kami tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi gitu. Jadi LPIP itu tidak melakukan monitoring evaluasi. Kalau sampai melakukan itu khawatir overlap melangkahi LPPM. Jadi yang kami lakukan untuk seperti penarikan data atau nanti suatu saat mungkin memfasilitasi penarikan presensi sampai penarikan ke jurnal perkuliahan itu lebih ke dalam rangka kita lebih ke inovasi pembelajaran. Jadi harapannya ketika datanya itu kita tarik, data RPS-nya kita tarik, itu tidak dalam rangka menjudge dosen itu sudah apa belum mengumpulkan RPS, tapi lebih ke kita ingin menghitung berapa prodi yang sudah siap gitu. Berapa prodi yang RPS-nya sudah siap gitu. Terus nanti kalau misalkan itu sudah ada, kita akan memeriksa kita akan lihat dalamnya RPS-nya, artinya kita lihat RPS-nya itu sudah sesuai yang diinginkan UNUJAH apa bukan gitu. Nah, nanti dari sana data itu akan kami olah sehingga kalau seandainya kita nanti akan mengadakan semacam workshop pelatihan pengisian RPS misalkan gitu, itu ada dasarnya, lebih ke arah sana gitu. Jadi bukan kemudian kita ngadakan workshop habis itu kita nggak ada luaran lagi, tapi kita langsung aja misalkan ada yang RPS-nya sudah lebih baik, kita undang khusus yang itu, kita perbaiki yang sana. Jadi bertahap gitu. Kalau misalkan kalau dalam pembelajaran ya saya lupa istilahnya, tapi pemberlakuan itu sesuai dengan rate kelompoknya. Kalau misalkan kelompok itu sudah bagus, ya perlakuannya beda dengan kelompok yang baru buat gitu. Ya prinsipnya lebih ke sana. Nah, terus kemudian terkait juga mungkin yang nanti agak nyambung dengan LPPM ya. Karena harapannya sebenarnya karena saya juga kan dosen, kemudian ada pengalaman GJM dari Prodi Pendidikan Matematika yang istilahnya ngobrak minta absen kayak gitulah. Itu kami coba fasilitasi itu dalam rangka termasuk juga nanti ke BKD. Jadi nanti terkait kesesuaian antara yang direncanakan dengan pelaksanaannya atau dalam hari ini RPS dengan jurnal perkuliahan, nanti kami upayakan dalam akhir semester ini, kami upayakan bersama PDSI ya, karena tanpa PDSI kita nggak bisa apa-apa. Jadi kami upayakan kita bisa melaksanakan itu tanpa harus melihat lagi ke jurnalnya gitu. Jadi nanti kita cukup dilihat di RPS sama data yang diisi di e-learning-nya. Kalau memang itu sudah sesuai, karena di e-learning sendiri itu sebenarnya sudah ada log report, istilahnya itu ada log activity sama log report. Log report itu untuk melihat report dosen itu apa saja yang sudah dilihat, sudah diupload oleh dosen, kemudian berapa yang melihat gitu. Kalau misalkan itu dilihat oleh berapa kali dilihat, salah, bukan berapa yang melihat, tapi berapa kali dilihat. Kalau itu dilihatnya sedikit, berarti ada yang aneh dengan uploadannya, anggaplah itu. Nah, kita juga sebenarnya bisa memeriksa memeriksa presensi itu, misalkan kalau presensi itu benar-benar diisi oleh mahasiswa atau dosen itu yang mengisi gitu. Nah, kalau mungkin dosen itu yang mengisi kan boleh kan sebenarnya, tapi kita juga bisa memeriksa dosen itu mengisinya saat jam pelajaran, saat jam mata kuliah, atau
waktu akhir semester baru diisi. Nah, gitu. Kita nanti bisa periksa sampai ke sana kalau memang diperlukan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu memeriksa akun dosennya di e-learning-nya di tiap pertemuan itu kan sudah dibagi jadi beberapa button. Itu ada tiap pertemuan itu ada kuesioner. Di kuesioner itu salah satu pertanyaannya itu karena kemarin concern kita lebih ke itu ya, lebih ke doa itu dibaca apa tidak. Jadi karena concern-nya itu di sana, maka salah satu pertanyaannya itu adalah dosen memulai perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan dengan doa. Nah, itu harapannya semoga mahasiswa mengisi dengan jujur. Karena dengan itu kita bisa tahu di isian itu berapa banyak dosen yang benar-benar ngajar. Karena sudah pasti doa. Kalau nggak doa kan, karena sudah pasti menggunakan doa gitu. Begitu. Dan insya Allah ke depan kami kemarin sempat merencanakan mengupayakan gini. Jadi dari presensi itu tadi dosen sudah nggak perlu lagi download kemudian upload ke BKD. Jadi langsung otomatis. Kami rencana kayak gitu. Jadi bukti ajar yang biasa kita upload secara manual itu tidak perlu diupload. Ternyata itu tidak bisa karena di sisternya tidak menyediakan API seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin nanti ke depan itu kan ada satu menu download, dua yang bisa di-download yaitu jurnal perkuliahan dan presensi. Itu langsung di-download dan ada QR code-nya. Nah, QR code nanti itu yang untuk memastikan apakah presensi itu dibuat oleh dosen sendiri atau itu tadi hasil isian yang ada di e-learning gitu. Nah, nanti harapannya juga nanti GJM ketika perlu data itu tadi nggak perlu lagi minta ke Kaprodi-nya kemudian minta ke dosennya sendiri-sendiri satu-satu, nggak perlu. Tapi kita tinggal tarik data dari ya kita tinggal kasih permohonan ke PDSI untuk tarik data. Setelah tarik data itu yang kita kembalikan prodi untuk divalidasikan, gitu saja. Jadi harapannya lebih memangkas kerjaannya GJM, ya lebih ke sana gitu. Dari saya mungkin cukup seperti itu mungkin Pak Furkon. Oke, siap Pak. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Nur Hamid. Kalau boleh di-share mungkin Pak Nur Hamid. Kira-kira kemarin kan Pak Nur Hamid sudah narik RPS ya? Oke. Nah, itu Atau minimal kumpul berapa persen? Oh, kalau itu kita belum berani nge-share. Saya tunjukkan aja yang karena sesuai prodi saya tunjukkan di matematika saja Pak. Yang versi realcon Pak ya, jangan quickcon Pak. Real Pak. Yang Oh, realcon Pak. kami nggak berani. Saya tunjukkan nanti yang mau kita olah aja Pak. Karena datanya kan masih ditarik terus Ya. gitu. Sama PDSI juga kadang kita mintanya sederhana, sama PDSI disiapkan yang lebih sempurna. Jadi mungkin itu saya tunjukkan saja satu datanya saja. Belum diolah loh ya, belum diolah. Berarti kalau seumpamanya rekan-rekan GJM itu butuh data kehadiran dosen selama 4 pekan gitu ya Pak Amin, bisa ya. Jadi misalkan untuk sebagai bahan mereka untuk menindaklanjuti ke prodi gitu ya. Karena sudah per sistem semua kan semester ini kan ya. Kalau kehadiran dosen kita nggak jamin Pak ya, tapi kalau presensi mahasiswa, karena kemarin kan concern-nya di presensinya mahasiswa, itu ya, bisa. maksud saya di kehadiran mahasiswa itu mengindikasikan bahwa hadirnya dosennya hadir begitulah. Ya. Mana filenya ya? Kayaknya belum ada. Terus saya cari. Berarti kalau begitu apa GJM, GKM ini bisa jadi pemantau di e-learning Pak? Untuk menarik data itu gimana? Ya bisa, makanya kan saya katakan itu jadi Ya. pemantau kalau selama ini kan kaprodinya atau KPU-nya yang mantau. Jadi sekarang GJM juga memantau gitu ya, KM. Iya. Oke. Tapi secara keseluruhan mungkin bisa ya Pak. Misalkan satu prodi begitu, ada rekapitulasinya, dosen-dosen yang ngajar, dia tinggal ngecek aja. Bisa. Jadi kalau mau bisa sih. Coba saya dikit-dikit minta tolongnya ke PDSI, khawatir ini Pak Huda kan kerjanya 25 jam sehari. Jadi kalau kita Pak Huda itu seperti itu. Saya tunjukkan dikit aja. Ini belum diolah ya, cuma yang kami dapatkan itu seperti inilah pada prinsipnya. Ini contoh di prodi KPI. Di KPI kemudian sesuai kesepakatan yang kemarin ya. Yang kemarin itu waktu di sosialisasi awal nanti RPS-nya ditaruh di bagian deskripsi ya. Deskripsi kalau salah bagian ringkasannya di deskripsi ada. Jadi kita nanti mengolah datanya tentunya pakai ya sedikit itu ya sedikit kayak bahasa pemrograman sedikit lah pakai Python gitu ya. Nah, nanti kita gampang pertamanya lihatnya itu di bagian ini
di bagian deskripsi. Deskripsi ada kata yang kita masukkan kemarin itu kan LPS belum ada. Kalau LPS-nya tertulis belum ada, udah kita abaikan berarti belum ada. Nah, kalau ini kayaknya belum ada semua. Contoh yang ada itu di matematika itu ada ya. Ini contoh yang di KPI, jadi sepertinya banyak yang belum ada. Nah, yang jelas kita Dicoba, nanti lihat pertamanya kita lihat dari belum ada. Setelah dari belum ada, nanti kalau yang ada kita kumpulkan dengan yang ada. Nah, yang ada kebetulan ini kalau saya cari satu-satu kayaknya lama. Coba cari saya saja Pak Hamid pada Oh saat enggak, daftar gitu ya. fisik. Enggak Pak, saya tunjukkan kebetulan buka yang ini Pak. Ya enggak Mending maksud buka punya saya. saya aja. Oh ya oke. Ya. Nah, nanti kalau misalkan yang tertulisnya ada atau yang tertulis adalah kata belum adanya ini sudah dihapus, berarti kan ada link baru. Link baru atau kata baru yang tertulis di sana. Nanti kita klasifikasikan di tempat yang beda. Setelah itu kita cek di dalamnya itu sesuai apa tidak gitu. Sebenarnya lebih ke arah sana. Insya Allah nanti untuk yang kita tidak dalam rangka monitoring, cuma nanti kalau ada yang mungkin ke sana maka kita akan dampingi sampai ke pengisian RPS-nya gitu. Jadi sebenarnya kami juga sudah menyiapkan apa untuk pengisian RPS ada Bu ya, yang Excel-nya dulu. Oke, harapannya Coba begini lihat. sebenarnya Pak Hamid. Dari fungsi monitoring itu, jadi ketika di RP di learning itu sudah ada RPS, maka juga ada link RPS yang bisa dipakai sebagai validasi begitu Pak. Ya. Ini Pak. Ya, nah nanti kami siapkan modelnya kayak gini. Saya coba share yang lain, new share. Nah, nanti kami sampaikan juga model kayak kalau di LPS itu kan ada pengisian CPL sama CPMK. Sub CPMK. CPL-nya segini, sub CPMK-nya segini. Rata-rata dosen saya yakin kesulitan di penulisan bobotnya seperti apa. Nah, nanti kita siapkan kita nggak sampai buat aplikasi ya, spreadsheet aja buat contoh. Jadi dosen-dosen nanti yang kita dampingi itu cukup mengisi keterkaitan aja. Jadi misalkan ini CPL 3 dengan CPL 4 itu berkaitan dengan sub CPMK 1. Nah, centangannya seperti ini, nanti otomatis di bagian penilaian Bapak Ibu tinggal mengisi di bagian aktivitas partisipatifnya itu diisi berapa persen gitu. Aktivitas partisipatifnya berapa persen per sub CPMK kan, proyeknya ada apa tidak, tugasnya ada apa tidak gini. Sehingga ketika di bagian paling kanan di RPS itu, di paling kanan itu kan ada bobot. Bobotnya kita tinggal nulis angka di sini. Angkanya tinggal dimasukkan, nanti di akhir kita sudah ketahuan bahwa di kasus ini aktivitas partisipatifnya itu 53%, kemudian proyeknya tidak ada, tugasnya 9%, terus kuisnya 14%, UTS dan UASnya 12%. Nah, dari sini kita bisa lihat poin terbesarnya apa. Misalkan karena aktivitas partisipatif, oh ini mendukung IKU, saya lupa yang case method itu bisa mendukung ke sana. Nah, cuma kita masih itu Pak, masih kayak bertahap gitulah. Dari pertama dari RPS-nya dulu. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Nur Hamid ya. Eh, eh, Jadi seandainya sudah apa sistem yang sudah ada di LPIP ini bisa diterapkan, saya yakin tugas-tugasnya Bapak Ibu GJM ini jauh lebih ringan dan jauh lebih cepat nanti penyelesaiannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu eh, semestinya Bapak Ibu GJM itu sudah merampungkan laporan GJM ya, laporan GJM semester ganjil 2023-2024 kemarin. Dan kemarin sempat ada pertanyaan ini laporannya mau diupload di Drive seperti biasa atau ke ini ke aplikasi. Jadi mulai semester ini Bapak Ibu itu untuk pelaporan GJM ya, laporan GJM itu sudah bisa langsung diupload ke aplikasi. Mohon izin saya mau share screen ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu. Ya, ini laporan-laporan untuk Bapak Ibu mulai semester ganjil 2023-2024 itu bisa langsung diupload ke aplikasi. Ya, tidak usah terminal dulu ke
drive, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk proses pengecekan atau analisis yang kami lakukan seperti biasa untuk ketepatan substansi dari laporan Bapak Ibu itu akan ada akan kami lakukan di aplikasi juga, gitu ya. Akan kami lakukan di aplikasi juga. Misalkan ada yang kurang tanda tangannya, mungkin ada yang lupa, ya kan, stempelnya belum ada. Nanti kita kasih komentar di aplikasi, gitu. Misalkan ini apa ini? D3 kebidanan ya, Bu Ica. Nah, ini sudah upload, ini sudah lengkap sepertinya. Ya, ditandatangani pada saat pemilu 14 Februari. Ya, gimana Pak? Oh ya, oke. Baik, ini kalau kita lihat di semester ganjil 2023-2024 yang sudah mengumpulkan itu ada GJM kebidanan, jadi kebidanan, kemudian profesi nurse, ilmu keperawatan, ya untuk yang FKes ini sudah mengumpulkan semua. Dan selanjutnya ada S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Matematika, S1 PGMI, S1 KPI, ya, kemudian S1 IAT, kemudian S2 PAI, kemudian S1 Perbankan Syariah, ada lagi S1 Ekonomi Syariah juga sudah mengumpulkan, dan S1 Teknik. Oh ya, sudah ada 11 laporan. Ya, ada 11 laporan GJM yang sudah diupload atau dikumpulkan melalui aplikasi dari 23 ya 23 Pak ya 23 prodi ya kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang belum ya bisa langsung sudah diupload melalui aplikasi. Nanti melalui aplikasi itu juga kami akan mengecek, gitu ya. Kami akan mengecek, nanti akan ada ditambahan. Sementara ini belum tersedia, masih sedang dikembangkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan lah sudah tersedia ya untuk fiturnya itu, sehingga kami bisa langsung mengecek nanti apakah masih perlu perbaikan atau revisi atau sudah tuntas ya atau ACC, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga perlu memantau juga nanti di aplikasinya, gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, untuk yang bidang ya atau subbidang yang dilakukan Monef untuk semester ganjil itu eh, bisa juga pada aspek penelitian atau bidang penelitian. Ya, bidang penelitian mungkin kalau luaran kira-kira ada nggak ya di semester ganjil? Luaran Tridharma. Ya, biasanya kalau penelitian kan hampir setiap semester Bapak Ibu dosen itu melakukan penelitian. Kalau PKM bisa jadi 1 tahun 1 kali ya dilakukan PKM. Tapi juga ada yang melakukan tiap semester ada gitu ya. PKM dilakukan setiap semester ada. Nah, silakan terutama pada pendidikan dan penelitian. Itu ya pendidikan dan penelitian. Kalau PKM bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu kan. Silakan itu dilakukan perekaman semua. Karena memang kemarin juga laporan semacam ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika proses apa sertifikasi ISO ya kemarin, itu ditanyakan juga, ya kan. Jadi beruntung kita sudah ada mekanisme gugus jaminan mutu dan gugus kendali mutu ini, sehingga kemarin ketika ditanya bagaimana untuk memastikan bahwa dosen itu mengajar sesuai dengan materi yang sudah atau apa ya materi yang sudah dituliskan di RPS-nya. Ya, untuk kita punya punya bukti kan, sehingga insya Allah itu aman lah ya, untuk urusan itu. Di mulai semester ini ya insya Allah
tahun inilah atau ganjil kemarin itu ada beberapa pergantian, ya, pergantian GJM terutama itu seperti di FKes ini ada Bu Maulidiah ini menggantikan Bu Husnul, ya kan. Kemudian ada juga Pak Mustafa Syukur itu menggantikan Pak Sofyan di Prodi HK. Kemudian ada eh, ya kalau nggak salah, kalau yang Pak Safiuddin itu sudah anu Pak, apa masih tetap pegang dua prodi ya Pak Safiuddin? Tetap ya Pak Safiuddin masih tetap pegang dua prodi, masih bertahan. Seperti Pak Faid ya, Pak Faid itu masih pegang dua prodi Pak ya, masih pegang dua prodi ya, ya, ya. Dinamikanya karena ada beberapa prodi yang ditutup seperti Hmm. Piaut kan nggak ada ya, Iya, ya, nggak ada. Jadi seperti Bunekan itu cukup di BKMI saja. PGMI saja. Kemudian untuk yang kan sudah mulai semester genap ini sepertinya ada upaya untuk menutup dua prodi di FT itu sistem informasi dan RPL. Jadi yang dia Pak Faid gitu ya. Jadi bisa saja nanti tidak tahu apa berlaku di semester genap ini atau mungkin nanti di awal. Kalau di brosur sudah jelas RPL sama SI itu sudah tidak menerima karena memang ada upaya untuk menutup dua prodi itu karena belum marketable begitu dan ada upaya untuk membuka prodi. Bisa saja nanti mungkin Pak Faid menjadi prodi GJM-nya prodi yang ini barangkali ya Pak, prodi barunya. Tapi sementara mungkin ikut perkembangan dulu lah, karena memang kalau Oke, belum ditutup ya tetap dilakukan proses monitoring begitu. oke, siap, siap. Ya. Eh, dalam artian Bapak Ibu GJM untuk penugasannya ya tetap kita lihat perkembangan ke depan kalau memang ada prodi yang ditutup atau ada pergantian atau seperti apa itu nanti kita akan sesuaikan lagi begitu juga dengan SK ya SK GKM dan GJM. Kemudian untuk Bapak Ibu GJM, terutama ya yang baru-baru, silahkan bisa saling berkoordinasi ya dengan sesama GJM atau bahkan bisa langsung ke LPPM. Ya, bisa langsung ke LPPM untuk berkoordinasi. Mungkin pada saat jam kerja ya, terutama bisa datang ke kantor mungkin sambil apa? eh, kita ngobrol-ngobrol bareng karena kalau bisa jadi kalau hanya melalui apa Telegram atau WA itu kurang ya kurang kadang saya kalau ditanya GJM harus menjelaskan dari mana itu bingung gitu kan kalau melalui Telegram atau WA kalau ketemu itu bisa lebih luas kita ngobrol kan gitu ya silahkan. Tapi kalau masih bisa karena Bapak Ibu GJM itu berkoordinasi dengan GKM ya, dengan GKM. Seolah GKM-nya itu sudah paham apa yang harus dilakukan pada proses monitoring dan evaluasi di tingkat prodi. Karena GKM wajib ya untuk mendampingi atau mengawal Bapak Ibu GJM melakukan monitoring dan evaluasi setiap semesternya. Em, Begitu juga pada saat semester genap juga seperti itu. Selain Bapak Ibu GKM juga melakukan MONEF, juga harus atau punya apa ya tugas untuk mendampingi atau berkoordinasi dengan GJM-nya. Sekali lagi, Bapak Ibu, untuk proses perekaman data dari timeline yang sudah kita sepakati atau kita sudah tentukan di awal, ya kan ketika dari pihak prodi ataupun dari pihak fakultas sesuai dengan timeline yang ada itu belum ada data yang mau disampaikan ya sudah dilaporkan belum ada atau tidak ada seperti itu. Jangan jangan terlalu lama menunggu ya kan karena itu juga akan berdampak pada ketuntasan laporan Bapak Ibu GKM GJM. Nah kan kalau molor-molor terus ya nggak apa bisa terbengkalai kan nanti gitu ya. Belum semester ganjil belum selesai nanti disuruh lagi monef semester genap kan gitu kan. Lebih baik ada sesuaikan dengan timeline. Kalau memang sudah tidak ada ya sudah dilaporkan tidak ada gitu. Ya.
Mungkin itu Pak secara teknis dari saya. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan. Silahkan. Em, Barangkali mungkin kita sepakati saja. Barangkali perlu karena ini kalau kemarin tanggal 22 ya. Ya. 22 Februari kan sudah Bapak. timelinenya itu sudah seharusnya Bapak Ibu sudah menyusun laporannya dan sudah diunggah. Nanti terkait dengan reviewnya atau tinjauannya nanti sambil lalu kami lakukan review ketika ada perubahan data, Bapak Ibu tinggal melakukan updating data. Mungkin disepakati secara bersama kira-kira dari hari ini tanggal 7 apakah nanti kita maksimal kan Ramadan ke tanggal 12 kemungkinan sudah Ramadan ya. Ya. Jadi mungkin Ya. di awal Ramadan itu sudah bisa tuntas. Kalau misalkan estimasi 1 minggu begitu, Bapak Ibu sudah bisa menuntaskan itu dan tanggal 14 sudah tuntas semua mengunggah ke sistem. Kemudian sambil lalu dilakukan tinjauan atau telaah sehingga Bapak Ibu bisa melakukan proses perbaikan. Mungkin kita sepakati saja barangkali ya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau semamanya seminggu dari hari ini Bapak Ibu sudah Ya. menuntaskan laporan Monef GJM-nya, gitu. Kan sementara cukup di pendidikan saja ya, Ya. cukup di pendidikan saja. Untuk ganjil depan ini Bapak Ibu sudah tridharma. Jadi kita tidak minta sampai eh, tridharma, tapi cukup di pendidikan saja. Silakan dilakukan penyusunan dalam seminggu ini dan tanggal 18 harapannya sudah tuntas semua dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan penyusunan untuk yang genap begitu maksud saya sudah mulai melakukan perekaman Menyicil. data gitu ya bisa menyicil gitu perekaman data karena nanti kalau di genap Bapak Ibu GJM itu lengkap Tridharma Tridharma pendidikan, Suara. penelitian, pengabdian, dan luaran. Nah, nanti kalau luaran lebih banyak di akhir semester itu, begitu. Sehingga tidak tidak artinya secara berkala begitu maksud saya. Makanya tadi di awal pengantar saya rencanakan memang di awal semester seperti ini dan di tengah semester kita coba koordinasi untuk melakukan perekaman data, apa kesulitan mengidentifikasi terutama kesulitan-kesulitan dari yang dialami oleh rekan-rekan PJM mungkin di lapangan dan semacamnya sehingga bisa kita tindak lanjuti misalkan gitu. Kemudian nanti di akhir semester kami coba berikan semacam informasi timeline untuk memvalidasi lebih detail lagi barangkali dalam bentuk monef langsung kepada pihak prodi misalkan begitu kalau ada yang diinikan. Nah, sehingga itu menjadi sebuah tahapan penjamin mutunya di prodi menurut saya. Nah, di samping itu juga rekan-rekan GKM kan nanti akan menyusun ini sudah mulai semester. Jadi sebetulnya tidak harus di akhir semester nanti ketika ada surat pemberitahuan pelaksanaan monet, tapi bisa dilakukan 3 tahap itu di awal, di tengah, dan juga di akhir semester. Gitu kira-kira Bapak. Barangkali Pak Brady bisa didemonstrasikan untuk yang ini barangkali apa rekan-rekan yang baru untuk masuk ke sistem begitu. Oh, ya. Ya, coba itu saja. Oke. Baik. Di sini ya. Saya log out dulu. Ya. Ya. Bapak Ibu IKM IJM ya. Di kita untuk sistem penjaminan mutu internal itu sudah ada aplikasinya, ya, namanya SPMI atau aplikasi SPMI Unuja. Dan, jadi tinggal diketik saja spmi.unuja.ac.id. Ini ya Bapak Ibu bisa coba langsung, terutama yang untuk yang baru. Kalau yang sudah lama, saya mungkin mengingatkan. Mohon izin saya akan masuk kepada salah satu akun GJM ya. Saya masuk ke punya Pak Faid saja. Pak Faid ada. Tak izin ya Pak Faid. Ya, karena saya paling ingat Pak Faid ini ya. GJM terbaik kan. Monggo Pak Menteri. Iya, ini. Auditor terbaik, GJM terbaik lagi. Ya, jadi username biasanya kalau yang itu apa
yang versi awal itu biasanya nama panggilan ya, nama panggilan dari Bapak Ibu GJM. Kemudian passwordnya juga kalau itu sama gitu ya. Nanti kita sharing atau kita share lah username dan passwordnya. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau belum tahu username dan passwordnya atau mungkin lupa bisa japri saja ya, tidak kami share di grup ya. Ya, khawatir nanti dibobol sama Pak Faid kan. Cukup saya aja lah yang membobol akunnya Pak Faid. Ya, ketika sudah masuk seperti ini, ya, kemudian ada di menu laporan GJM. Ya, menu laporan GJM. Sorry, mana Pak ya? Ya, ya. Kalau templatenya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, tinggal klik saja. Itu sudah terdownload, Bapak Ibu, templatenya untuk laporan GJM sudah terdownload. Langsung Anda isikan di sana nanti ini templatenya. Nah, ini templatenya. Kemudian, sorry. Ya, kemudian untuk mengunggah laporan ya Bapak Ibu GJM tinggal klik ini tambah data. Nah, tambah data, kemudian akan ada tampilan semacam ini, kemudian diklik tahun akademiknya, ya, pilihan tahun akademik, misalkan 2023, 2024, semester berapa, ganjil atau genap, ya kan, prodinya apa, ya. Karena ini Pak Faid dua prodi, dia punya dua pilihan, misalkan RPL, gitu kan. Kemudian langsung dipilih filenya di mana. Itu ya, yang sudah Bapak Ibu buat atau sudah Bapak Ibu isikan di templatenya gitu kan. Langsung setelah itu klik simpan. Dan langsung nanti kalau sudah terunggah itu akan langsung muncul di sini. Ya. Ini Pak Faid kok 2022 2023 saja, Pak. Tahun akademiknya. Kan Hah? belum memang yang sekarang belum. 23 24 belum ya, apa Faid ya? Belum kan? Oh, iya Belum. iya. Oh iya benar-benar. Ya. Iya iya iya. Iya, Pak Terakhir Faid ini belum. Pak tadi. Iya, siap. Tadi. Oke, Bapak Ibu GJM ya, khususnya untuk pelaporan ketuntasan Bapak Ibu untuk menyelesaikan kemudian sampai mengunggah kita sepakati 1 minggu ya, 1 minggu dari hari ini berarti tanggal 14 ya 14 Maret 2024 itu harapannya Bapak Ibu sudah mengunggah semua laporannya melalui aplikasi. Untuk selanjutnya kita akan lakukan review ya atau revisi. Dari proses revisi itu nanti kami akan berikan komentar gitu ya apakah itu sudah tuntas atau ACC atau masih perlu ada perbaikan ya. Biasanya perbaikannya itu misalkan kalau ada tanda tangannya yang cecer atau pas stempelnya belum ada atau mungkin tanggal ya. Nah, dari penulisan tanggal itu Bapak Ibu mohon untuk hati-hati. Begitupun ada juga kejadian di semester sebelumnya ya mungkin ya atau 2 semester sebelumnya itu ada Bapak Ibu karena berasal dari satu fakultas yang sama ya kan itu nggak lihat template mungkin ya langsung minta coba saya minta laporan GJM-mu gitu ya. Misalkan prodi A ya kan minta laporannya prodi B yang sudah selesai. Nah, ketika sudah di apa dibuat ternyata apa nama prodi yang ada di dalam laporan prodi A ya harusnya diganti menjadi nama prodi A itu masih tetap namanya prodi B gitu ya. Nah, gitu. Mungkin Faid ya. karena Faid ya. Apa itu? ya memang Faid. itu jalur fast track sih ya, jalur fast track. Yang Tapi ngerasa tingkat saja gitu. tapi tingkat plagiasinya sangat tinggi itu ya. Ya, ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu silakan mungkin ada
yang didiskusikan atau pertanyaan? Monggo. Saya, Pak. Silakan Pak M. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mewakili teman-teman FT. Saya pribadi, Pak Karim, Pak Maulid, itu sebenarnya hampir rampung, tinggal sedikit. Cuma finishing. Memang hanya satu, menunggu Pak Waid. Itu saja sebenarnya. Terus yang kedua, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Hamid itu jadi realisasi, mungkin barangkali ke depannya GJM itu tidak perlu kerja ini lagi sudah. Karena memang itu tercover oleh sistem sebenarnya. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan perekaman jurnal pembelajaran yang dilakukan oleh e-learning itu, ada baiknya kita segera memperoleh, karena kedepannya saat pelaporan BKD itu sangat penting, itu akan menjadi rujukan utama, terutama bagi Pak Beradi dan Pak Furkon ini yang sudah lolos Serdos ini. Oke, terima kasih, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Yang pertama tentang ini bisa jadi kerjaannya GJM tergantikan dengan aplikasi ya kalau nanti Pak Nur Hamid sudah tuntas itu menyusun aplikasinya. Yang kedua kaitan dengan apa tadi jurnal ya. Ya memang saya juga ini Pak Nur Hamid kalau yang ada itu kan hanya fitur untuk daftar hadir ya. Mungkin ke depan seperti yang disampaikan Pak M, mungkin saya menyambung ada aplikasi juga atau fitur untuk pengisian jurnal perkuliahan. Nah, jurnal perkuliahan. Jadi selesai nanti di akhir semester tinggal di ini aja kan, tinggal di download aja mungkin itu. Silakan mungkin bisa ditanggapin mulai dari Pak Furkon atau Pak Nur Hamid. Silakan. Hamid dulu Pak. Oke, saya langsung share aja ya. Gini, mungkin buat sedikit meluruskan, luruskan itu LPIP tidak buat aplikasi, kami hanya memanfaatkan yang dibuat oleh PDSI pada saat itu, dan PDSI itu memanfaatkan Moodle dan mengembangkan Moodle gitu. Jadi mengembangkan Moodle. Ini contoh sebenarnya untuk yang jurnal itu sudah bisa di-download sebenarnya Bapak Ibu mulai dari sekarang gitu. Kalau misalkan di salah satu kelasnya sudah nampak ya layar saya? Sudah Pak, sudah Pak. Di bagian pengaturannya itu nanti ya ini sebenarnya belum fix ya, tapi bocorannya ke GJM aja. Jadi di bagian pengaturannya Bapak Ibu sebenarnya bisa kelanjutkan. Kemudian di sini itu ada yang namanya activity report. Nah, activity report itu kelihatan di apa aktivitas yang sudah dilakukan, laporan aktivitas secara umum. Contoh ini pengantar perkuliahan, berarti ini kalau misalkan di jurnal perkuliahan itu sama kayak topik. Nah, nanti topiknya akan ngambil di sini. Nah, himpunan dan relasi berarti topiknya ini, kemudian relasi ekuivalensi dan seterusnya. Untuk yang masih tertulis pertemuan 4, pertemuan 5 berarti dosen tersebut belum mengubah. Gitu. Jadi nanti ceknya sesuai apa tidaknya kita cek aja di topiknya diubah apa tidak sama dosennya. Terus nanti kalau mau lihat ini beneran mahasiswa lihat nggak, kan bisa kita lihat di sini berapa mahasiswa yang lihat. Jadi kalau di sini kan ada 359 views, berarti ada bagian ini benar-benar dilihat. Tapi kalau misalkan di bagian nomor 12 saya ngisi topik ini terus nggak ada yang lihat, berarti kan perlu dipertanyakan isiannya. Gitu. Nah, nanti jurnalnya kemungkinan kita akan memanfaatkan fitur yang ini, cuma kita perlu tambahkan satu QR code untuk menjamin bahwa dosen itu tadi memang beneran ambil dari e-learning, nggak bikin sendiri gitu. Nah, QR code-nya nanti bisa di-scan langsung sebagai bukti bahwa ini beneran gitu. Jadi sebenarnya itu bisa mulai sekarang. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan ya, kalau ngisinya jangankan yang ini ya, kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang lebih detail dari ini saya lanjutkan lagi. Bahkan kita bisa sampai live logs, ini aja logs. Kalau mau sampai ke logs, misalkan satu ini ya, kita pengen melihat satu mahasiswa, anggap aja saya ambil satu mahasiswa, saya pengen dia sudah ngapain saja, itu sebenarnya bisa kelihatan. Dia loginnya kapan, dia hadirnya kapan, terus ngisi presensi apa tidak, itu kelihatan semua itu di sini. Dan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan di fitur sebagai dosen itu sudah bisa lihat. Kalau misalkan kita lihat, anggaplah aktivitasnya daftar hadir saja ya.
daftar hadir, kita dapatkan log ini. Ini kemudian andai kita filter, kita bisa memfilter mana bagian yang diisi oleh dosen, mana bagian yang diisi oleh mahasiswa sendiri. Gitu. Cuma ke depan nanti kita nggak sampai sejauh ini sepertinya karena yang dibutuhkan untuk BKD maupun buat apa istilahnya ya, buat Monef itu nggak sampai sejauh ini. Gitu. Jadi begitu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Nur Hamid. Mungkin disambung Pak Furkon. Baik, makasih Pak Hamid. Ya, harapannya Pak Hamid menjadi inovator ini untuk ya, sinkronisasi dengan BKD dan yang lainnya. Baik, terima kasih tadi pas pertanyaan Pak M. Yang pertama saya jawab, saya sudah tepati janji untuk mengundang hari ini, hari Kamis, khusus kepada Pak M. Sudah saya undang ya hari ini di pertemuan GKM GJM. Sudah lunas ya berarti ya. Nah, kemudian harapan kami sebetulnya eh, rekan-rekan GKM dan GJM ini bisa merapatkan barisan, misalkan KFT tadi sudah hampir rampung karena menunggu Pak Faid, ya karena punya komitmen yang bersama, sama-sama rampung begitu. Berarti Pak Faid harus ngerti ini, temannya sudah mau ke Keraksan, masih di Python saja begitu. Nah harapannya monggo nanti eh, saling ini, saya kira saling support. Kemudian juga rekan-rekan GKM juga bisa memberikan pendampingan saya kira ya. Jadi ketika di semester ganjil kan memang secara umum tidak menyusun laporan Monep, tapi bisa saja ketika di setiap semester itu sudah melakukan perekaman data, update perekaman data misalkan begitu, terkait dengan kerjasama misalkan ya. Jadi tidak harus di akhir tahun akademik begitu ya, tapi ketika mendampingi rekan-rekan GCM itu juga secara tidak langsung dia merekam data, misalkan kerjasama yang sudah update semester ganjil ini ada berapa, misalkan. Kemudian SDM yang sudah studi lanjut ada berapa, semacamnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu rekam sehingga nanti di akhir tahun itu sudah lebih valid, saya kira begitu. Nah, eh, di samping itu juga sebetulnya untuk mulai mulai semester ini, semester ganjil ini, seperti kesepakatan dengan pimpinan IPPS, Bapak hak Bapak Ibu nanti akan kami konfirmasikan kepada eh, pimpinan IPPS begitu ya. Misalkan FT sudah selesai semua, kami akan membuat rekapitulasinya. Kemudian kalau memang sudah membuat, nah, tindak lanjutnya adalah kami memberikan rekomendasi atau mungkin memberikan semacam berita acara ketuntasan, kemudian nanti tindak lanjutnya pihak fakultas nanti akan memberikan ini dalam hal membantu, tanda kutip kan sudah membantu begitu, sehingga nanti pihak fakultas yang akan melakukan proses validasi terkait dengan inilah apa hak masing-masing GKM dan GCM begitu. Jadi kesepakatan kemarin di awal tahun di akhir ini ya kemarin ya di awal tahun ya di awal tahun kesepakatannya begitu. Sama seperti LP3M itu ketika ada dosen-dosennya sudah punya luaran ini maka dikonfirmasi kepada dekannya Pak ini dosen-dosen jenengan sudah melakukan proses luaran, monggo nanti bisa diajukan lewat fakultas masing-masing. Kira-kira begitu informasinya Bapak Ibu. Monggo, barangkali ada hal yang mau disampaikan Bapak Ibu, mungkin ada kendala-kendala di lapangan, atau mungkin, terutama mungkin yang baru, nanti kami coba kirimkan usernya ya, misalkan seperti Pak Sofyan, kalau saya kan sudah sama sih, usernya sama, dan terakomodir dua prodi gitu ya, Sofyan di Sesum itu ya, Hukum dan juga PBI. Kemudian kalau Pak Mustafa, nanti kami coba kirimin aksesnya, supaya bisa dicek dulu. Kemudian juga Bu siapa Maulid ya. Maulidnya sudah kemarin sudah kami coba konfirmasikan dan sudah mulai menyusun. Baik, saya kembalikan ke Pak Brady. Baik, terima kasih. Ya itu silakan mungkin Bapak Ibu ada lagi hal yang bisa kita diskusikan atau ada pertanyaan atau mungkin bisa sharing-sharing ketika ada kendala di lapangan. Silakan. Tidak ada ya? Cukup Pak ya. Ya.
Ya kalau memang eh, oke, mungkin jangan jangan lupa Bapak Ibu itu untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir yang ada di kolom chat. Nah, silakan. Setelah mengisi daftar hadir, ambil konsumsi di LP2M ya. Betul, betul, Ya. betul. Sudah Tasakurannya kita Pak diskusikan Kak Beradi. Kadir. Tasakurannya Pak Beradi. Aduh. Aduh, kok aduh Pak. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Diadakan lain kali. Kemis depan Pak. Tasakuran, makan siang. Iya. Paling Pak Wahid yang hadir itu nanti. Mokel bersama lah ya. Udah cukup kayak. Ya, baik. Gimana Bapak Ibu, cukup kira-kira koordinasi siang ini? Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Oke. Baik, semangat Pak Faid. Silakan bisa dituntaskan sambil lalu 1 minggu ini kita tinjau yang sudah ngisi. Yang belum, mohon Bapak Ibu bisa menyusun dan mengupdate datanya di sistem. Gitu. Oke, saya terakhir mungkin Pak Brady. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada FGD virtual siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini memberikan dampak yang positif ya, khususnya untuk penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid. Eh, Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.